Baik teman-teman, ini Haris Sultan. Saya sudah bilang mereka tidak akan berhenti di Spanyol. Spanyol bukan anomali, itu menjadi awal tren baru yang menyebar ke seluruh Eropa dan negara barat. Ini akan terjadi di Inggris, ini akan terjadi di Australia, karena setelah Spanyol sekarang sedang terjadi di Prancis. Tebak apa? Anggota parlemen Prancis mempertimbangkan untuk memberikan hak suara kepada warga non-Uni Eropa dalam pemilihan kota. Jadi, mereka sedang mengujinya. Prancis akan segera membolehkan migran mencalonkan diri dan memilih dalam pemilu. Komisi Hukum Parlemen Prancis telah mengadopsi rancangan undang-undang yang memungkinkan warga negara asing non-Uni Eropa untuk memiliki hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan kota. Saya mengajukan usulan undang-undang secara keseluruhan yang ditujukan untuk Saya tidak merasa perlu untuk mendubbing itu ke dalam bahasa Inggris. Sebenarnya, lihatlah pria ini, dia akan menjelaskannya kepada Anda lebih baik daripada saya. Ini pernyataan kontroversial, tapi saya yakin itu benar. Nah, pemerintah di dalam Uni Eropa, pemerintah liberal yang condong ke kiri di dalam Uni Eropa, sedang berusaha sepenuhnya mengatur sistem pemungutan suara agar mereka bisa tetap berkuasa selamanya dan benar-benar menghancurkan setiap pemberontakan. Mengapa saya bilang begitu? Dua hal minggu ini membuatnya jelas. Jadi kemarin Komisi Hukum Parlemen Prancis mengesahkan sebuah mosi untuk melegalkannya. Harus lewat parlemen untuk pemungutan suara, tapi mosi sudah disahkan dan akan dibawa ke sana untuk melegalkan bagi warga negara asing non-Uni Eropa di Prancis, baik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan maupun memberikan suara sendiri. Jadi pahami sekali lagi, warga negara asing non-Uni Eropa. Jadi orang-orang yang tinggal di Prancis yang tidak berasal dari negara Uni Eropa lain, yang bukan orang Prancis, bukan warga negara Prancis, yaitu migran dari Afrika, Timur Tengah, Afrika Utara, atau mana saja yang belum mendapat kewarganegaraan asing. Kewarganegaraan Prancis dapat memilih dalam pemilu. Mereka akan bisa memilih dalam pemilu, lalu hal ini meluas ke semua pemilu lainnya dan membagikan kewarganegaraan Prancis seperti permen. Mereka sudah melakukannya teman-teman, ini bukan teori konspirasi. Sekarang mereka sudah melakukannya, itu sudah selesai di Spanyol. Saya bilang itu akan terjadi di Inggris dan Australia, tapi saya tidak tahu kalau itu mulai di Prancis keesokan harinya. Jangan heran jika Shiban Amu mengusulkan rancangan undang-undang. Semua migran ilegal ini 90.000, 1,2 juta, 1,5 juta. Siapa yang tahu? Berapapun jumlahnya, mereka sekarang akan menjadi warga negara Inggris. Hal serupa akan terjadi di Australia yang tidak punya migran ilegal. Banyak migran dari negara dunia ketiga datang setelah COVID dengan gelar dan pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Di bawah pemerintahan Albanese, kita hidup dalam distopia mengerikan. Teman-teman, semuanya sedang terjadi dan sementara semua itu berlangsung, coba tebak apa yang mereka lakukan. Macron dan Tutiakia menggerebek kantor Twitter sambil mengesahkan undang-undang mencurigakan dan menindak media sosial. Macron memerintahkan penggerebekan kantor X di Paris, sementara Starmer membuka penyelidikan baru terhadap GROK. Kamu tahu apa yang mereka lakukan? Ya, kamu bahkan tidak bisa membicarakannya. Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Mereka ingin mengajari dunia ketiga soal demokrasi. Lihat, inilah orang yang mereka ingin beri hak suara. Mereka membuat Prancis jadi negara dunia ketiga yang kacau. Saya tidak melihat banyak orang Prancis, siapa mereka ini. Lihat ini. Apa artinya? Mereka membongkar Mercedes ini. Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Bagaimana mungkin seseorang melakukan ini pada negaranya sendiri? Apa maksud perilaku ini? Mereka telah mengimpor mereka secara massal. Mereka sudah menciptakan ghetto, mereka sudah menghancurkan negara mereka, dan mereka masih saja tidak puas. Mereka ingin lebih banyak lagi seperti ini, dan kamu tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. X adalah satu-satunya platform di mana kamu bisa berbicara tanpa sensor. Itu satu-satunya platform. Dan lihat ini bukan hanya kenakalan saja. Oke, ada kejahatan terorganisir. Lihat ini. 6 orang
termasuk seorang anak berusia 5 tahun, terluka setelah seorang pria melempar granat ke sebuah salon kecantikan di Grenoble, Prancis, pada siang bolong hari Jumat. Lihat, dia menaruh granat, lari, lalu granatnya meledak. Dan sejak saat itu, mereka telah mengeluarkan peringatan. Dengarkan ini, hai semua. Kami kru 38, kru Jalan Grenoble, memperingatkan wilayah Grenoble hari ini, 6 Februari 2026. Penantang kami akan melihat kepala mereka dihancurkan tentara. Kalian akan menanggung akibatnya. Sama saja, kita semua akan meledak. Ingat, kami punya tentara yang memeluk kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Terima kasih atas pengertiannya. Di mana kamu dengar? Kami lebih cinta mati daripada kalian cinta hidup? Biar saya putarkan itu untukmu. Semuanya sama saja. Entah mereka penjahat, punya tujuan politik, atau orang biasa, mereka semua berpikir sama. Mereka menganggap itu sebagai ajang pamer. Jihad, mati syahid. Bahkan jika mereka adalah geng kriminal, ini adalah geng kriminal tentu saja yang terdiri dari orang Aljazair dan Afrika Utara. Dengarkan ini. Mereka mengira hidup dimulai bagi kita, tapi kita yakin justru kematian yang memulai dan hidup baru dimulai setelah kematian. Kami tidak peduli dengan kematian, kami mencintai kematian, dan jika kamu pikir orang-orang kami di Palestina, diamlah. Muhammad, mereka mencintai kematian, mereka membanggakannya, itu benar. Itulah mengapa kami menyebut mereka sebagai kultus kematian. Kami mencintai dan melihat betapa indahnya kehidupan. Tapi mereka tidak akan mengerti, namun merekalah yang ingin terus didatangkan. Beri mereka hak suara, beri mereka lebih banyak kekuasaan, dan berharap kamu akan segera punah, itulah yang mereka inginkan. Siapa itu? Itu Max Weber, filsuf akhir abad ke-19, yang menyatakan hanya negara yang boleh memonopoli kekerasan. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa berubah dari filsuf pendiri negara bangsa modern menjadi seperti ini. Katanya, kita tak boleh pakai kekerasan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa ini adalah proses yang berulang. Masyarakat berkembang, kita tumbuh, kita makmur, lalu kita menjadi terlalu liberal untuk kebaikan kita sendiri, dan kemudian kita mulai mendatangkan orang-orang dari luar. Kita berbuat baik pada orang yang tak pantas menerimanya. Geng-geng yang melempar granat ke salon kecantikan di mana ada perempuan dan anak-anak itu, mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan kebaikan apapun. Orang yang mengaku siap meledakkan diri tidak layak mendapat kebaikan. Mereka pantas menerima tindakan tegas dari negara. Itu memang layak mereka terima. Kita juga tak perlu takut memakai kekuatan itu. Kaum kiri berkuasa sering pamer kebajikan dan menganggap kita kurang belas kasih, lalu memanipulasi kita. Sebenarnya mereka fanatik sayap kanan. Mereka hanya ingin hidup lebih baik. Pandangan mereka tentang kehidupan yang lebih baik berbeda dengan kita. Situasi ini akan memburuk. Spanyol dan Prancis, kamu kira itu akan berhenti? Tidak akan. Selanjutnya bisa Jerman, lalu Austria dan Belgia. Ini akan terjadi di Inggris, ini akan terjadi di Australia, ini juga akan terjadi di Amerika begitu Trump pergi. Saya tidak tahu apakah ini konspirasi terorganisir, tapi jelas ini sudut pandang ideologis mereka. Mereka percaya tidak ada batas negara, mereka percaya pada kesetaraan di antara semua budaya, yang sebenarnya adalah mimpi bodoh, karena budaya itu berbeda-beda. Kamu baru saja mendengar Muhammad Hijab, kamu baru saja mendengar seorang penjahat biasa. Muhammad Hijab adalah seorang cendekiawan agama Islam. Orang satunya lagi adalah seorang penjahat. Mereka semua berpikir sama. Mereka memandang hidup dan mati dengan cara yang benar-benar berbeda. Kita bukan orang yang sama. Jika kita berbeda dan punya nilai berbeda, bagaimana bisa memperlakukan mereka setara? Apakah kita tidak bisa memperlakukan mereka setara? Solusinya hanya satu, kumpulkan mereka, gunakan kekuatan seperlunya, deportasi, dan tempatkan di pulau. Saya tidak peduli akan sampai tahap itu. Banyak orang mungkin merasa ngeri dan berkata, oh, itu terlalu keras, tapi saya katakan kita sedang menuju ke arah benturan itu. Hanya ada dua pilihan, entah itu atau kita semua akan punah dan orang-orang ini akan menguasai kita.